Nadira dengan nomor NIM 06041182328003. Pada pembahasan di video ini, kita akan membahas tentang Kesultanan Malaka. Awal mula Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara. Berdirinya Kerajaan Malaka disinyalir masih berhubungan dengan Kerajaan Majapahit. Pada 1402 Masehi, terjadi serangan perang oleh Kerajaan Majapahit. Parameswara kalah dan melarikan diri. Parameswara pergi ke wilayah yang sedang berada di wilayah pemerintahan Siam, yaitu Temasik. Di Temasik, Parameswara membunuh Temagi, yaitu seorang penguasa Temasik, dan langsung mengambil alih sebagai penguasa baru. Hal itu sampai terdengar ke kerajaan Siam sehingga kerajaan tersebut mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan atas tuntutan kematian Temagi. Kemudian, kepergian Parameswara ke Temasik tidak bertahan lama dan berakhir pergi ke Muar dan kemudian ke sebuah daerah Semenanjung Malaya atau penyempitan Selat Malaka. Ia kemudian membangun pelabuhan yang kemudian berkembang pesat menjadi internasional atas letaknya yang strategis. Berikut ini adalah peta dari wilayah Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara yang merupakan orang Melayu beragama Hindu, keturunan dari Raja Sriwijaya atau anak dari Raja Samagi yang menikah dengan Putri Majapahit. Awal terbentuknya kerajaan Malaka tersebut dikarenakan Parameswara memiliki banyak relasi serta lokasi Malaka yang strategis mendapatkan pengaruh dari para pedagang Arab, India, dan Tiongkok sekitar abad ke-14 dan ke-15. Pedagang yang berasal dari Arab membawa agama Islam yang kemudian berkembang di Malaka. Parameswara menjadi pemeluk Islam pertama di kerajaan Malaka dan diikuti dengan petinggi dan masyarakat Malaka. Setelah memeluk Islam, Parameswara mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Kemudian menjadikan Islam sebagai agama resmi di Kesultanan Malaka dan mendapatkan pengaruh agama Islam yang kuat. Serta Kerajaan Malaka juga mengganti namanya menjadi Kesultanan Malaka. Masa kejayaan Kesultanan Malaka berlangsung sejak pemerintahan Parameswara. Sejak 1403 Masehi, Malaka telah berhubungan langsung dengan berbagai bangsa. Makin lama, Malaka semakin maju dan besar, sehingga menjadi kota dagang yang terkenal. Letak Kesultanan Malaka yang strategis menjadikan kerajaan ini berkembang dengan sangat pesat. Pada saat itu, Selat Malaka menjadi jalur sutra perdagangan, jalur yang menghubungkan antara barat dengan timur. Sebagai pedagang dari Nusantara, Arab, Persia, Filipina, Tiongkok, dan India, Selat Malaka menjadi gerbang keluar masuk para pedagang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Malaka menguasai perdagangan tanpa adanya persaingan akibat kerajaan Majapahit dan Samudra Pasai yang melemah. Hubungan politik dan dagang dengan Gujarat, Cina, dan Benggala, serta pelabuhan di kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa, menyebabkan kerajaan Malaka tidak memiliki saingan di Selat Malaka. Setelah Parameswara masuk Islam, pelabuhan Malaka menjadi lebih ramai karena banyak pedagang dari pedagang Muslim dari Timur Tengah, India, serta Nusantara. Kerajaan Malaka berhasil memperluas wilayahnya hingga mencakup seluruh daerah Semenanjung Malaya. Di masa pemerintahannya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Trengganu, Indragiri, Kampar, Tumasik, dan sejumlah daerah di Sumatera. Kerajaan Malaka juga menjadi salah satu pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. Kebesaran Malaka ini berjalan seiring dengan perkembangannya agama Islam. Negeri-negeri yang berada di taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat proses penyebaran Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga. Kerajaan Malaka juga menjadi salah satu pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam yang sangat besar pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Letak Kesultanan Malaka yang strategis menjadikan kerajaan ini berkembang dengan sangat pesat. Pelabuhan Malaka merupakan tempat singgahan pedagang dari luar negeri. Kehidupan perekonomian masyarakat bertumpu pada perdagangan dan pelayaran, sehingga dapat disebut dengan masyarakat maritim. Masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan nelayan.
Semenanjung Tanah Melayu atau Semenanjung Malaya merupakan bumi yang subur dan kaya dengan hasil bumi, logam, galian, dan jenis-jenis tanaman yang tumbuhan yang makmur. Sayuran yang dihasilkan diantaranya bawang bombay, jahe, bawang bakung, dan melon. Dalam perdagangan di Malaka, Sultan dan pejabat tinggi ikut andil. Terdapat kapal dan nahkoda milik para pejabat Sultan di Malaka. Terdapat kapal dan nahkoda milik Sultan dan pejabat di Malaka. Sultan dan pejabat Malaka melakukan perdagangan seperti barang-barang yang diperjualbelikan melalui kapal dari pedagang lain yang hasilnya digunakan untuk hidup mewah, misalnya membangun istana, masjid, serta membangun pelabuhan. Hal lainnya, mereka juga melakukan penanaman modal di perusahaan pelayaran. Dalam perpajakan di Kesultanan Malaka, tiap-tiap barang yang masuk memiliki pajak bea cukai yang berbeda-beda. Dikenakan 6% pada barang-barang dari wilayah barat dan tidak dikenakan pajak bagi barang-barang yang berasal dari Nusantara. Tetapi yang tidak dikenakan pajak akan membayar upeti kepada sultan dan petinggi pelabuhan. Perdagangan di Malaka terbagi atas dua jenis, yaitu dijual barang-barang yang diangkut menggunakan kapal ke luar negeri dengan modal yang telah dimasukkan pedagang, dan keuntungan yang dibagi antara nahkoda dan pedagang pemberi modal setelah barang dagangan telah dititipkan ke nahkoda. Kesultanan Malaka menggunakan bahasa Melayu klasik. Bahasa ini merupakan bahasa resmi dan bahasa perdagangan di kerajaan. Agama Islam. Agama ini adalah agama yang dianut di Kerajaan Malaka. Seni yang berkembang di Kerajaan Malaka adalah seni ukir, kayu, seni tenun kain songket, seni lukis kaligrafi Arab, dan lain-lain. Seni-seni ini kemudian menghasilkan karya-karya indah yang bernilai tinggi. Sastra yang berkembang di Kerajaan Malaka adalah sastra Melayu klasik. Sastra ini berbentuk puisi, cerita, sejarah, hukum, kitab, surat, dan lain-lain. Sastra ini ditulis dengan menggunakan aksara Arab Melayu atau Jawi. Hukum di Kesultanan Malaka. Hukum yang berlaku di Kerajaan Malaka adalah hukum Islam yang disesuaikan dengan adat Melayu. Hukum ini disebut sebagai Undang-Undang Malaka atau Hukum Karun Malaka. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan seperti perkawinan, warisan pidana, perdata, perdagangan, dan diplomasi. Juga adanya hak-hak minoritas seperti Tionghoa, India, dan Portugis. Adat yang berkembang di Kesultanan Malaka adalah adat Melayu yang dipengaruhi oleh Islam dan budaya-budaya lain. Pakaian yang digunakan oleh penduduk Kerajaan Malaka adalah pakaian Melayu yang dipengaruhi oleh Islam dan budaya lainnya. Pakaian ini terdiri dari baju kurung atau baju Melayu untuk pria dan wanita, dilengkapi dengan aksesoris seperti songkok atau tengkolak untuk pria dan selendang atau tudung untuk wanita. Arsitektur yang dibangun oleh penduduk Kerajaan Malaka adalah arsitektur Melayu yang dipengaruhi oleh Islam dan budaya lainnya, menggunakan kayu sebagai bahan utama dan atap yang berbentuk limas atau gonjong. 1. Parameswara atau Sultan Iskandar Shah. Parameswara memiliki gelar baru Sultan Iskandar Shah setelah menganut Islam. Pada 1424, Sultan Iskandar Shah wafat dan dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Muhammad Iskandar Shah. Muhammad Iskandar Shah pada 1424 hingga 1444 Masehi. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Shah pada 1424 Masehi, Sultan Muhammad Shah sebagai keturunannya menaiki tahta. Sultan Muhammad Shah berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Pada masa itu, Sultan Muhammad Shah menikahi putri Samudra Pasai. Kekuatan Samudra Pasai di bidang perdagangan sangat kuat, sehingga untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka secara tunggal tidak memungkinkan. Kesultanan Malaka memilih dengan cara politik pernikahan. Sultan Muzaffar Shah menaiki tahta setelah menggeser Sultan Muhammad Ishaq. Beliau wafat pada 1444 dan dilanjutkan dengan Sultan Muzaffar Shah hingga 1459. Dengan naiknya Muzaffar Shah menandakan bahwa beliau merupakan raja pertama yang bergelar sultan. Masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ditandai dengan Siam yang melakukan penyerangan ke Malaka, tetapi tidak berhasil.
Pada pemerintahannya juga terjadi perluasan wilayah hingga ke Kampar, Indragiri, dan Pahang. Sultan Mansur Shah merupakan anak dari Sultan Muzaffar Shah. Perdagangan dan penyebaran Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kejayaan Malaka terus bertambah setelah Sultan Mansur Shah memimpin. Pada daerah Semenanjung Malaya berhasil menjadi wilayah di bawah pemerintahannya. Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan keturunan dari Sultan Mansur Shah. Setelah wafat beliau pada 1477 dan dilanjuti hingga 1448 Masehi. Kemunduran mulai terjadi pada masa pemerintahan ini. Kemunduran terjadi atas ketidakcekatan berbeda dengan ayahnya. Wilayah kekuasaan kerajaan Malaka semakin berkurang akibat banyaknya yang keluar dari di bawah pemerintahan Kesultanan Malaka. Pada masa Sultan Mahmud Shah pada 1488 hingga 1528, keadaan Kesultanan Malaka semakin memprihatinkan. Kesultanan Malaka yang dulunya sangat kuat menjadi sedikit demi sedikit tidak berdaya. Sedikit wilayah Semenanjung Malaya menjadi satu-satunya wilayah Kesultanan Malaka yang tersisa. Ditambah lagi Sultan Mahmud Shah sedang bertikai dengan putranya. Kemudian Alfonso de Albuquerque yang merupakan bawahan bangsa Portugis memerintahkan untuk melakukan penyerangan pada 1511. Malaka berhasil dikuasai Portugis dan Sultan Mahmud Shah melarikan diri. Masih mengenai perdagangan di pelabuhan Malaka yang sangat berkembang hingga ke bangsa Portugis yang berada di pangkalan Hormuz dan Socotra di Teluk Persia dan Goa di India atau Pantai Barat. Diego Lopez de Sequeira mencari Malaka dan ingin melakukan itikat baik persaudaraan atas perintah Raja Portugis. Awalnya, kedatangan Portugis diterima dengan baik, tetapi perdagangan Muslim melaporkan bahwa Portugis mempunyai niat buruk. Sikap Sultan berubah akibat hal tersebut. Albuquerque menyerbu Malaka pada 10 Agustus 1511 dengan armadanya yang berjumlah 1.200 pasukan sebanyak 18 kapal. Saat yang beriringan terjadi permasalahan antara raja dan putranya yang memperburuk keadaan, sehingga Albuquerque membuat benteng pertahanan dan Malaka berhasil ditaklukkan. Berikut ini adalah peninggalan dari Kesultanan Malaka, yaitu Benteng Afamosa dan Hikayat Hang Tuah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.